Cari roof box yang pas buat Honda Brio ternyata gampang-gampang susah. Berikut saya kasih tipsnya untuk memilih roof box yang pas buat Honda Brio. Oke teman-teman, di video ini saya mau sharing ke teman-teman semua bagaimana atau hal apa yang perlu diperhatikan sebelum memilih roof box untuk Honda Brio ini biar nggak salah beli nantinya. Sekaligus nanti akan saya spill beberapa budget yang dibutuhkan buat pasang roof box kayak gini. Seperti yang teman-teman tahu semuanya bahwa Brio lama, terutama yang Brio Tepos ini bagasinya kurang manusiawi. Bagasinya sempit, terus kemudian dalam, tapi nggak cukup buat menampung banyak barang yang ada di situ. Selain untuk modifikasi, secara fungsi ini akan cocok banget ketika dipasang di Honda Brio yang bagasinya sempit. Oke, jadi ada beberapa catatan atau beberapa hal yang perlu diperhatikan teman-teman ketika mau beli roof box gitu ya. Sebelumnya saya spill dulu yang saya pakai ini. Roof boxnya merek Otorek, tipenya Adventure dengan ukuran 360 liter ya teman-teman. Untuk panjangnya sendiri dari depan ke belakang itu sekitar 120 sampai 125 cm, kemudian ketinggiannya itu sekitar 30 cm lah ya, terus kemudian lebarnya 70 atau 80 cm. Nanti detailnya akan saya ukur deh ya. Ini yang akhirnya saya pilih. Kemarin sempat galaunya lama ya teman-teman ya, udah chatting sellernya, terus kemudian minta pendapat yang pas sih buat Brio itu ukuran berapa ya. Seller pasti merekomendasikan yang mereka punya kan ya, misalnya wah ini ada 550 liter, gede banget tuh ternyata, panjangnya bahkan lebih dari mungkin 175 cm ya ke depannya. Terus kemudian hampir ada yang 200 cm, mereka bilang oke aja, itu cocok kok di Brio, cocok kok. Tapi kayaknya kok nggak secocok itu juga. Saya kemudian nyari-nyari referensi, kemudian sampai akhirnya fitting ini ternyata pas dan saya cukup puas dengan ini. Kemarin sempat khawatir sih setelah beli, ternyata takutnya kekecilan atau takutnya kegedean. Setelah itu ini kan barang yang lumayan mahal juga untuk dipasang, jadi ketika belum beli ya sebisa mungkin cari tahu dalam itu gitu ya. Kemarin ini udah saya lewatin dan teman-teman bisa lihat video ini sendiri. Nanti kayak apa detail-detailnya, kalau itu cocok buat teman-teman ya monggo, ini bisa jadi referensi. Kalau enggak ya mungkin bisa naik ke ukuran setelah ini atau diturunin lebih kecil dari ini. Oke, jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan nih teman-teman sebelum membeli roof box, terutama buat Honda Brio ya. Walaupun ini sebenarnya bisa berlaku buat semua mobil, tapi yang saya punya Brio jadi akan saya fitkan bahasan ini ke Honda Brio gitu. Pertama adalah dari ukuran dulu ya. Yang pertama adalah ukuran mobil, yang kedua ukuran atapnya, kemudian yang ketiga adalah ukuran roof box-nya sendiri. Nah ini mobil ini panjangnya mungkin nggak sampai 4 meter ya, cuma 3 meter sekian, jadi nggak butuh amat yang apa namanya roof box dengan ukuran yang jumbo, yang gede gitu, karena nanti akan gendong barang yang besar banget dan nggak proper. Itu juga menurut saya jadi satu masalah tersendiri gitu ya. Ketika itu nanti dibawa-bawa terus kemana-mana ya kayak berat banget rasanya gitu, bawa sesuatu yang gede gitu. Terus kemudian yang kedua, ngomongin selanjutnya adalah panjang atap Brio ini kalau nggak salah dari garis kaca belakang sampai ke apa namanya sebelum pintu bagasi itu sekitar 170 cm, 170 atau 140 kayaknya, 140 deh.
140 cm. Usahakan untuk cari roof bag yang sesuai dengan ukuran itu 140. Ya teman-teman bisa pakai mungkin yang ukurannya sama juga nggak apa-apa, 140, tinggal dimajuin dikit, mungkin nanti garis ujung roof box sama kacanya agak maju dikit juga masih bisa. Tapi cari yang jelas-jelas aman itu yang ukurannya lebih kecil dari ukuran atapnya gitu. Jadi ketika mau dimaju mundurin itu nanti masih fleksibel gitu ya, jadi bisa dipasang lebih maju atau lebih mundur tanpa mengganggu fungsionalitas dari mobil itu sendiri, buka bagasi terutama di belakang gitu. Terus kemudian selanjutnya dari bentuknya untuk Brio ini kebetulan streamline-nya nyambung ya sampai ke depan karena bentuknya ini memang cocok. Ini yang slim ya, jadi nggak terlalu tinggi juga, nggak terlalu menggembung juga. Terus dari segi bentuknya depannya sesuai, terus kemudian dari belakangnya kan biasanya belakangnya ada yang bentuknya agak nongol ke belakang, ada yang lancip di atas, dan ini kebetulan dengan bentuk belakang pantat Brio pas banget ini. Hal kedua yang nggak kalah penting yaitu kualitas, terus kemudian hubungannya adalah sama keamanan, yang selanjutnya adalah ke harga. Sebenarnya ini tiga-tiganya nyambung gitu. Nah, ketika seberapa penting sih kualitas roof box? Menurut saya penting banget itu. Bayangin teman-teman misalnya di tol dengan kecepatan 80 km aja lah, 80 km per jam, bawa benda segini gedenya di atas, terus kemudian loadnya mungkin sekitar 50-70 kilo dengan tekanan angin yang sebegitu gedenya. Bayangin aja teman-teman, ketika mobil melaju, angin dari depan, ya kalau kualitas dari roof box ini sendiri nggak kuat, ya itu akan sangat berisiko nanti ke keselamatan. Bukan cuma keselamatan kita, tapi keselamatan pengendara lain yang ada di belakang gitu ya. Satu, mungkin dilihat dulu dari bahannya itu sendiri. Beberapa yang bagus mungkin bahannya udah ABS ya, itu ya tergantung ABS-nya juga sih, tapi dari beberapa merek-merek yang bagus di luar sana pasti ABS gitu. Terus kemudian itu bahannya ya, bahan kekuatan bahannya seperti apa yang nanti akan menahan dudukan-dudukan yang akan ngunci di situ sebenarnya. Satu adalah ngunci di bagian engsel-engselnya. Engsel itu jadi satu yang penting juga ketika tekanan dari depan, dari bawah, angin keluar, ya tentu aja tekanan itu makin gede, dan ketika bahannya nggak kuat, ya jelas nanti pecah dan bisa ambiar ke belakang gitu. Kemudian selanjutnya adalah sistem pengunciannya. Sistem pengunciannya saya rasa ini bukan cuma masalah tentang keamanan ketika nggak diambil orang ya, ketika mobil diparkir, tapi juga kunci atapnya ini dari nambah kekuatan gitu kan. Terus kemudian selanjutnya adalah ini cengkraman dari masing-masing ini ya, penjepitnya yang ke crossbar itu juga mekanismenya seperti apa. Biasanya sih cuma ada yang model puteran, ada yang model cepit, ada yang model ya macam-macam. Itu dipastikan juga kualitasnya bagus gitu. Kalau teman-teman ngamatin sebenarnya roof box keluaran merek-merek impor ya, kayak Thule dan sebagainya itu mahal-mahal gitu. Bahkan mungkin 8 juta ke atas, 10 juta ke atas. Itu karena mereka ya tentunya udah detail ya di masalah keamanan, bukan cuma masalah bentuknya, fashionnya, tapi juga di keamanan. Permasalahannya tuh bukan ketika ini rusak kemudian terbang dan rusak, harganya mahal dan sebagainya, tapi nanti ketika teman-teman amit-amit misalnya terbang kena mobil di belakangnya pas di tol, kemudian membuat mobil yang belakang itu kecelakaan, amit-amitnya misalnya meninggal dan sebagainya, urusannya akan panjang gitu teman-teman. Lagian nanti ketika teman-teman udah pakai kayak gini, roof box ketika ada bawa barang jalan jauh, pasti ada tuh perasaan pas bawa, wah ini kecepatannya berapa, kondisi roof box-nya di atas kayak apa, pasti ada was-was. Apalagi ketika yang kita beli itu kualitasnya nggak oke gitu kan, pasti was-was sepanjang jalan, jelas itu.
Walaupun, sebenarnya di atas itu ketika perjalanan jauh kan ada strapnya ya, ada strap biar itu nggak terbang, tapi ya dilihat juga dari ini ya tadi, penguncinya sama crossbar-nya. Nah, crossbar juga menurut saya penting juga sih buat apa namanya, memastikan pegangan dari roof box-nya ini udah benar-benar kuat gitu. Kualitas roof box-nya dari keamanan, terus kemudian dari harganya. Nah, kalau saran saya misalnya teman-teman baru punya misalnya incerannya roof box-nya mungkin harga 5 jutaan atau harga 6 jutaan, teman-teman baru punya 3 juta, mending jangan beli yang bahannya fiber, nggak tahu, tapi teman-teman mungkin yang tahu kualitas roof box fiber itu seperti apa, karena saya jujur belum pernah pakai, tapi saran saya mending nambah dikit biar bisa dapat yang kualitasnya lumayan lebih bagus lah dari itu. Jadi di jalan juga nanti akan lebih tenang gitu bawaannya. Yang penting itu juga adalah crossbar. Nah, crossbar itu punya peran yang sangat vital di roof box gitu ya. Percuma roof box-nya bagus-bagus tapi crossbarnya kualitasnya nggak oke gitu. Jadi malah bikin gimana ya, misalnya roof box-nya harganya 7 juta, 8 juta, tapi crossbarnya cuma pakai yang 500.000, ya berarti teman-teman udah mengambil resiko untuk menghilangkan yang 8 juta itu dengan tidak memilih crossbar yang cukup bagus. Nah, ini pakainya well, tipenya fix, untuk materialnya aluminium tebel bagus. Satu tambahan lagi yang mungkin akan membuat fitment boxnya itu akan cukup bagus itu ini ketinggian antara foot plate sama gapnya antara roof box dengan atap itu nggak terlalu tinggi, itu akan tambah manis ininya roof boxnya. Ada beberapa juga kakinya tinggi gitu, roof boxnya ada di atasnya kayak kelihatan kosong banget di bawah, itu agak kurang oke sih kalau menurut saya gitu. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir ini masalah fashion mungkin ya, ini masalah warna gitu. Kebanyakan roof box itu warnanya antara hitam sama putih gitu. Entah itu hitam glossy, hitam doff sama putih dan sebagainya, tapi rata-rata itu gitu. Kalau warna putih belum tentu cocok ke semua mobil gitu ya. Putih itu cocoknya ke putih, ke warna-warna lain belum tentu, tapi kalau hitam hampir semua mobil cocok. Bahkan ini mobilnya putih, warnanya saya pakai roof box hitam masih masuk-masuk aja, dan lebih fleksibel ketika nanti teman-teman punya beberapa mobil mau dipindah-pindah, itu hitam lebih fleksibel aja gitu. Awalnya juga sebenarnya pengennya warna putih ya, tapi ternyata setelah melihat beberapa referensi nggak sama putihnya gitu, tetap nggak sama antara putih body, kecuali kalau di cat ya itu beda lain, beda persoalan gitu ya. Ada yang atasnya itu lebih putihnya lebih terang, ada yang lebih menguning, ada yang lebih gelap. Nah, saya pikir-pikir kok mending sekalian hitam aja biar lebih aman gitu ya. Ya akhirnya pilihannya tepat gitu ke yang hitam. Oke, jadi kembali ke kebutuhan sendiri sebenarnya untuk Brio lama yang 2018 2017 ke bawah dengan bagasi sempit itu sebutuh apa? Butuh banget. Apalagi kalau teman-teman sudah berkeluarga, sudah punya anak, dengan adanya roof box ini sangat-sangat membantu ya gitu untuk mobilitas, buat loading barang apapun itu akan lebih enak banget kalau pakai ini gitu. Nah, untuk roof box sendiri sekarang sepertinya sudah jadi kultur modifikasi juga ya. Mobil sedan, mobil city car, hatchback dan lain-lain dipasangi roof box ternyata makin cakep gitu ketika dipasangi roof box gitu. Mungkin hal baik yang akan teman-teman dapatkan ketika pasang roof box salah satunya adalah ini tingkat kebisingan atap ya, apalagi Brio tahu sendiri atapnya tipis, kayak kaleng kerupuk pas hujan deras gitu, ada roof box di atas ya sedikit mengurangi ini ya noise dari atap ketika hujan deras. Nah, tadi kita udah ngomongin tentang kelebihan ataupun hal-hal yang perlu diperhatikan ketika
mau pasang roof box, mau cari roof box, mau milih roof box. Nah, sekarang ada beberapa konsekuensinya juga ketika teman-teman, pasang roof box ini. Mungkin juga beberapa teman-teman udah tahu dan beberapa juga akan tahu ketika nanti udah pasang gitu. Tapi, menurut pengalaman saya ada beberapa poin sih sebenarnya. Yang pertama adalah hambatan angin itu sendiri, dan hambatan angin itu, berpengaruhnya adalah ketika speeding. Jadi teman-teman nggak bisa main gaspol aja di tol dengan bawa roof box di atas, entah itu kosong, entah itu isi. Ya, speed limitnya perlu diperhatikan ya, sesuai dengan aturan di masing-masing roof box mungkin ya. Kalau saya sih amannya biasanya maksimal 100 sih, nggak berani kalau di atas 100, takutnya ada kenapa-kenapa gitu. Biasanya jalannya segitu. Nah, minusnya itu ketika mau cepet-cepet agak susah gitu. Kalau ngomongin konsumsi BBM harusnya sih ngaruh ya kalau di luar kota, apalagi pas nampol anginnya makin gede, makin kenceng, jalannya makin cepat. Mungkin di tol yang biasanya 118 mungkin ini akan berkurang dikit lah jadi 116 atau 117, tapi so far sih nggak terlalu kerasa, apalagi kalau di dalam kota ya itu sama aja. Selanjutnya yang nggak teman-teman tahu bahwa masang roof box yang nggak ada roof rail bawaannya itu 80% pasti ngerusak bodi. Nah, teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya, pernah saya bikin pemasangan crossbar ini sampai ke efeknya, ke cat itu kayak apa, udah saya bikinin semua. Nanti coba dilihat di pojok kanan atas, akan saya taruh linknya. Jadi jangan kaget ya kalau misalnya pasang roof box dengan crossbar akan ada masalahnya, apalagi kalau mobilnya warna terang, warna putih, mungkin warna kuning, itu akan cepet banget. Kalau warnanya hitam mungkin nggak akan secepat itu, tapi saya pastikan mungkin 80% pasti akan merusak cat bodi mobil. Selanjutnya bunyi-bunyian. Kalau kosong ini nggak begitu bunyi, tapi kalau isi itu bunyinya kemana-mana. Saya pernah tuh bawa peralatan camping di atas kayak kursi camping, meja camping dan sebagainya, cukup mengganggu, apalagi di jalan yang nggak rata. Sudah bunyi kemana-mana. Amannya memang di atas tuh ditaruh barang-barang yang sifatnya ringan-ringan sebenarnya. Nah, kali ini sebenarnya masih ringan juga, masih bisa taruh di atas juga. Tapi misalnya kayak baju, terus kayak apa ya, makanan-makanan mungkin kalau di atas jelas aman dan mengurangi bunyi. Kalau misalnya di atas diisi dikit, misalnya barang cuma ditaruh di situ aja, ya bunyi juga walaupun udah dikasih tali buat pengikat kanan kiri, tetap masih bunyi. Apalagi besi nanti ketemu sama plastik pasti akan bunyi. Itu akan cukup mengganggu ya buat teman-teman. Kecuali kalau itu isi full dari depan sampai belakang dan itu saling berhimpit-himpitan, itu akan lebih kedap ya, dari nggak geser-geser juga. Tapi kalau barangnya dikit ya itu tadi perlu tips khusus kali ya, saya belum nemu yang ideal buat diterapkan di mobil ini. Selanjutnya kalau misalnya masang roof box itu tapi nggak pengen dia tetap ada di situ, itu yang agak repot di penyimpanannya, karena ini lumayan besar, bongkar pasang. Tapi kalaupun itu dipasang terus ya nanti ketika teman-teman sering pergi keluar, sering diparkir di panasan, ya itu cepat rusak sih, cepat kusam warnanya, ya plus minus lah. Selanjutnya kita ngomongin budget ya. Di budget sendiri untuk yang saya pakai ini dipasin aja ya, maksudnya bukan harga yang presisi banget, tapi untuk menyediakan atau untuk beli roof box ini teman-teman perlu budget mungkin sekitar 5,5 juta, udah dapat roof box dengan tipe yang sama yang seperti yang saya pakai. Terus kemudian crossbar juga perlu sediakan budget mungkin sekitar 1,5 juta. Kebetulan saya pakai crossbar punyanya Well, ini tipenya yang fix, harganya ya segitu, sekitar 1,5 juta.
Jadi 5,5 tambah 1,5 berarti 7 juta udah dapat roof box sekaligus crossbarnya. Gitu teman-teman semua. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe untuk video dari saya selanjutnya. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.